Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri Yuska dengan NIM 231123026 dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Nah, di sini saya akan mengedukasi. Di sini ada abang saya namanya Raffi. Di sini saya akan mengedukasi dia terkait suatu penyakit menular yaitu tularemia. Nah, Raffi sendiri tahu nggak sih tularemia itu apa? Tidak. Jadi tularemia itu merupakan penyakit menular yang dimana itu menyerang kulit, paru-paru, mata, terus juga kelenjar getah bening, terus sekarang bisa disebut juga dengan demam kelinci gitu, rapid fever gitu. Nah, dia ini disebabkan oleh bakteri yang namanya itu Francisella tularensis, dimana bakteri ini dia itu prosesnya itu masuknya pertama itu dia bakterinya menyerang seperti serangga-serangga gitu, jadi kayak serangga-serangga seperti laba-laba, terus kayak pokoknya kayak rayap gitu. Nah, dia tuh menyerang serangga seperti itu. Nah, biasanya kan serangga-serangga kecil gitu kan suka yang hinggap kayak di belut tebal kayak kucing, kayak kelinci, terus kayak pokoknya hewan-hewan yang emang berbulu tebal gitu. Nah, biasanya ketika sudah tertular nih kucing-kucing ataupun kelinci-kelinci, nah itu tuh bisa ke manusia dengan cara misalnya kontak langsung nih ke manusia, kayak misalnya kita punya kelinci kan. Nah, kelinci kita itu udah kena sama bakteri Francisella tularemia ini. Nah, nanti dia tuh kita kalau kita pegang bisa nular ke kulit-kulit kita. Nanti timbul kayak merah-merah gitu di kulit kita gitu. Nah, juga selain itu bisa juga dari udara kayak iri tanah. Dan misalnya bakterinya tuh nggak di hewan, cuman bakterinya tuh emang dari tanah gitu. Dari kayak hewan-hewan serangga seperti semut di tanah gitu. Nah, itu bisa nular juga ke tubuh kita, itu dari kulit ya datangnya. Nah, di mana nanti tuh akibatnya tuh bisa menyebabkan yang namanya tuh kayak nyeri, demam, flu, batuk, meriang, pokoknya hal-hal yang bisa menyebabkan demam gitu. Nah, jika kalau misalnya kita merasa kayak terjadi hal itu dalam tubuh kita bisa cek langsung ke dokter untuk menanyakan apakah benar kita terkena dengan bakteri Francisella tularemia itu atau bukan. Nah, selain itu juga ada pun cara-cara untuk kita tuh bisa menghindarin penyakit tersebut, Pi. Yang pertama itu kita bisa menerapkan yang namanya PHBS, kehidupan hidup yang bersih, dimana kita tuh bisa cuci tangan, terus nggak megang-megang hewan tuh kayak sekarang megang doang gitu. Kayak misalnya hewan-hewan liar tuh yang ada di luar, kaki kucing liar, jangan langsung dipegang gitu, boleh kita pakai sarung tangan atau apa gitu. Terus juga kan kadang kan juga nih bakteri ini bisa hinggap di daging-daging gitu kan. Nah, masak daging tuh jangan yang setengah-setengah matang, kan kadang banyak ya orang masak-masak daging itu kayak steak tuh setengah matang. Nah, itu sebenarnya dihindari karena bisa menyebabkan kita tertular dari bakteri Francisella tularemia gitu juga. Nah, juga yang ketiga itu kita bisa melakukan yang namanya tuh memakai baju lengan panjang kayak gini nih. Nah, dimana kalau misalnya kita kena angin atau bakteri yang hinggap di tanah, kita tuh nggak kena tuh sama bakterinya itu karena kita memakai baju lengan panjang. Nah, mungkin itu beberapa dari kita menghindari penyakitnya. Jadi menurut Raffi sendiri udah paham belum gimana sih penyakit tularemia ini? Ada yang mau Raffi tanyain nggak terkait tularemia ini? Nggak. Oke, jadi teman-teman, tularemia ini bisa menyebabkan beberapa hal juga ya. Jadi kalian harus hati-hati terhadap penyakit tularemia. Walaupun sebenarnya di Indonesia sendiri tularemia itu belum banyak juga terkena karena banyak itu di luar negeri. Jadi kita alangkah lebih baiknya itu mencegah sebelum terjadi. Itulah gunanya kita untuk menjaga kebersihan setiap hari. Nah, mungkin itu sekian aku tentang penyakit tularemia. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.